Abang Teddy tembak. Halo semuanya, balik lagi di channel Dance 7. Di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah film survival terbaru tahun 2026 berjudul The Drive. Film ini menceritakan perjuangan seorang wanita muda yang harus bertahan hidup sendirian setelah terjebak di atas bongkahan es yang hanyut di tengah samudera Arktik. Nah, daripada makin penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emily yang tiba-tiba sadar dari pingsannya. Saat membuka mata, Emily langsung panik karena dirinya berada di atas bongkahan es raksasa yang mengapung di tengah luasnya samudra Arktik. Dengan tubuh yang masih lemas dan suhu dingin yang menusuk, Emily segera berdiri sambil berteriak meminta pertolongan. Namun, sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hamparan laut yang membeku, serta gunung-gunung es tanpa satupun tanda kehidupan manusia. Lebih buruk lagi, bongkahan es tempat Emily berada perlahan terus bergerak menjauh dari daratan akibat arus laut. Kesempatan untuk diselamatkan pun semakin kecil dari waktu ke waktu. Tak lama kemudian, berita hilangnya Emily mulai tersebar luas. Emily diketahui merupakan seorang atlet seluncur es profesional yang saat itu sedang mengikuti perjalanan promosi bersama timnya. Selain melakukan sesi pemotretan, mereka juga menjalani ekspedisi bertahan hidup di wilayah Glacier dengan tema petualangan ekstrim. Namun ketika pagi tiba, Emily mendadak tidak ditemukan di lokasi perkemahan. Tim penyelamat pun langsung diterjunkan untuk mencari keberadaan di sekitar area Glacier. Sebuah helikopter mulai menyisir wilayah tersebut sambil memantau kemungkinan adanya tanda-tanda keberadaan Emily. Berdasarkan dugaan awal, tim penyelamat memperkirakan Emily menghilang sejak pagi hari. Namun penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Mereka menduga Emily mungkin tersesat saat badai salju datang, atau berjalan terlalu jauh hingga bongkahan es yang dipijaknya terlepas dan terbawa arus laut. Selain pencarian melalui udara, kapal penyelamatan juga mulai memeriksa area di sekitar kaki Glacier untuk memastikan apakah Emily benar-benar hanyut ke lautan. Sementara itu, Emily yang masih terjebak di atas bongkahan es mulai mencoba menenangkan dirinya. Ia membongkar tas perlengkapannya dan mencari apa saja yang mungkin bisa membantunya bertahan hidup. Di antara barang-barangnya, Emily tampak sangat menjaga sebuah kotak kecil berwarna merah muda yang terus dia peluk. Untuk menghemat persediaan makanan, Emily hanya memakan sedikit kacang-kacangan yang masih tersisa di dalam tasnya. Tak lama kemudian, Emily mencoba mengorek lapisan es dan berhasil menemukan ponselnya yang tertanam di bawah permukaan es. Sayangnya, ponsel itu sudah rusak total akibat air laut yang sangat tinggi dan suhu ekstrim sehingga sama sekali tidak bisa digunakan untuk meminta bantuan. Karena debunya mulai menggigil hebat, Emily mencoba menyalakan api kecil. Ia merobek beberapa halaman buku catatannya, lalu memanfaatkan lensa teropong untuk memfokuskan cahaya matahari ke arah kertas hingga terbakar. Api kecil itu akhirnya berhasil menyala dan sedikit membantu menghangatkan tubuhnya. Namun ketika malam mulai tiba, suhu langsung turun drastis, angin dingin bertiup makin kencang hingga akhirnya badai salju menghantam area tersebut. Emily buru-buru masang tenda darurat agar dirinya tidak langsung terkena terpaan angin dan serpihan es yang berterbangan ke segala arah. Malam itu menjadi sangat berat bagi Emily. Gelombang laut terus menghantam bongkahan es tempatnya bertahan sehingga permukaan es berguncang hebat sepanjang malam. Keesokan paginya, tim penyelamat memperluas area pencarian hingga jauh dari lokasi Glacier. Namun mereka masih belum menemukan petunjuk apapun mengenai keberadaan Emily. Di sisi lain, Emily berhasil selamat dari badai malam sebelumnya. Meskipun kondisi mulai kelelahan, ia kembali memegang kotak merah mudanya sambil menikmati hangatnya sinar matahari pagi.
Emily lalu mengambil buku catatannya dan mulai menulis bahwa dirinya sudah terjebak selama 2 hari di tengah lautan es. Setelah itu, ia memperbaiki tendanya yang robek akibat badai semalam. Selesai memperbaiki tenda, Emily mencoba memancing ikan menggunakan alat seadanya. Meskipun matahari bersinar cukup terang, udara di tempat itu tetap sangat dingin hingga wajah Emily dipenuhi kristal-kristal es. Agar tubuhnya tetap hangat, Emily terus bergerak sebelum kembali mencoba memancing. Hari demi hari berlalu, sementara itu bongkahan es yang ditupangi Emily terus hanyut semakin jauh menuju tengah lautan tanpa arah yang jelas. Di tengah kondisi tersebut, Emily sempat melihat sebuah pesawat melintas di kejauhan. Dengan penuh harapan, ia melambaikan tangan dan berteriak sekencang mungkin. Namun pesawat itu terlalu jauh hingga tidak mungkin terlihat keberadaannya. Tak lama kemudian, situasi menjadi semakin buruk ketika bongkahan es tempat Emily bertahan mulai retak dan pecah menjadi bagi-bagian yang lebih kecil. Permukaan es yang ia pijak semakin menyusut, sementara daratan kini sudah tidak terlihat sama sekali. Di saat rasa putus asa mulai menghampirinya, tiba-tiba ponsel rusaknya mendadak berbunyi. Emily langsung berlari menuju tendanya dan mencoba mengangkat panggilan tersebut meskipun layar ponselnya hampir tidak berfungsi. Tak lama kemudian terdengar suara seorang pria bernama Harry di seberang telepon. Ternyata Harry adalah seorang pegawai customer service sebuah perusahaan pendingin ruangan yang sedang menawarkan promo menjelang musim panas. Emily yang panik segera menjelaskan bahwa dirinya sedang terdampar di atas bongkahan es di tengah samudera dan membutuhkan bantuan secepat mungkin. Namun Harry mengira Emily hanyalah sedang bercanda atau mempermainkannya. Ia bahkan kesal karena merasa Emily membuang waktunya dengan cerita yang terdengar mustahil. Emily terus mencoba meyakinkan Harry bahwa dirinya benar-benar berada dalam bahaya dan memohon agar bantuan segera dikirimkan. Sayangnya Harry tetap tidak percaya dan memilih mengakhiri percakapan karena masih harus menghubungi pelanggan lain. Setelah panggilan aneh itu berakhir, Emily hanya bisa terduduk di depan tenda sambil menangis. Di tengah hamparan lautan es yang tak berujung, ia benar-benar merasa sendirian dan tidak tahu lagi bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Saat matahari mulai tenggelam, salju kembali turun dan suhu udara berubah jauh lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Demi menarik perhatian dari kejauhan, Emily membuat alat sederhana menggunakan sebuah senter lalu mengarahkan ke langit. Ia berharap ada kapal atau pesawat yang melihat cahaya tersebut di tengah segelapnya samudra Arktik. Malam itu, Emily mendengar suara retakan keras dari bawah bongkahan es. Ternyata bongkahan tempatnya bertahan mulai pecah sedikit demi sedikit, sehingga ukurannya semakin kecil dan rapuh. Keesokan paginya, Emily keluar untuk mengambil senter yang ia pasang semalaman. Saat itulah ia sadar bahwa kondisi bongkahan es tempatnya berada semakin parah. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah kapal melintas cukup jauh dari posisinya. Dengan penuh harapan, Emily langsung melambaikan tangan sambil memantulkan cahaya menggunakan kaca agar kapal tersebut menyadari keberadaannya. Saat kapal itu tampak mulai berbelok ke arah Emily. Melihat hal itu, Emily buru-buru membereskan barang-barangnya karena mengira bantuan akhirnya datang. Namun harapan itu kembali pupus. Kapal tersebut justru berbalik arah dan melanjutkan perjalanannya. Emily terus berteriak dan melompat-lompat memanggil mereka, tetapi permukaan es yang sudah rapuh tiba-tiba retak hingga membuat Emily terpleset dan jatuh ke dalam air laut yang membeku. Dengan susah payah, Emily berusaha naik kembali ke atas bongkahan es sebelum tubuhnya benar-benar kehilangan tenaga akibat suhu dingin yang ekstrim. Setelah berhasil naik, ia segera melepas pakaiannya dan berusaha mengangkatkan tubuh di dekat tendanya. Tak lama kemudian, Emily mendengar suara dari luar. Saat diperiksa, ternyata ada seekor anak beruang kutub yang terjebak di atas bongkahan es. Merasa iba, Emily melemparkan beberapa butir kacang sebagai makanan untuk anak beruang tersebut. Namun beberapa detik kemudian, seekor induk beruang kutub tiba-tiba muncul dari dalam air. Emily langsung panik dan buru-buru masuk ke dalam tendanya untuk bersembunyi.
Induk beruang itu naik ke atas bongkahan es milik Emily dan berjalan mengelilingi tendanya. Beruntung setelah beberapa saat, beruang tersebut akhirnya pergi bersama anaknya tanpa menyerang Emily. Menjelang malam, langit Arctic berubah menjadi pemandangan yang sangat indah dan melihat cahaya aurora hijau memenuhi langit malam. Emily kemudian mengambil sepatu ski serta gaun yang sebelumnya ia bawa untuk sesi pemotretan. Tak lama kemudian ia keluar dengan pakaian lengkap, layaknya seorang atlet seluncur es profesional. Ia kembali memegang kotak merah muda yang sejak awal selalu dijaganya. Dengan suara pelan, Emily berkata bahwa dirinya akhirnya berhasil menepati janji kepada seorang bernama Anna. Di bawah cahaya aurora yang menari di langit, Emily mulai menari di atas bongkahan es sambil menaburkan abu ke udara malam yang dingin. Momen itu terasa begitu indah, sekaligus menyedihkan. Setelah selesai, Emily kembali masuk ke dalam tendanya lalu mengambil sebuah leontin yang berisi foto seorang gadis kecil bernama Anna. Emily menatap foto itu sambil berkata bahwa akhirnya ia berhasil membawa Anna melihat tempat terindah di dunia. Barulah terungkap bahwa abu yang tadi didebarkan Emily ternyata merupakan abu kremasi adiknya sendiri yang telah meninggal dunia saat masih berusia 7 tahun. Larut malam, ponsel rusak Emily tiba-tiba kembali berbunyi. Tanpa berpikir panjang, Emily langsung mengangkat panggilan tersebut sambil memohon agar seseorang segera datang menyelamatkannya. Ternyata orang yang menelpon lagi-lagi adalah Harry, pegawai customer service yang sebelumnya sempat berbicara dengannya. Emily kembali mohon agar Harry percaya dan kembali mengirimkan bantuan. Namun kali ini Harry justru terdengar seperti seorang yang sedang kehilangan harapan hidup. Ia bahkan mengatakan bahwa mungkin ini akan menjadi panggilan terakhirnya malam itu. Emily mencoba menjelaskan sekali lagi bahwa dirinya benar-benar terdampar di atas bongkahan es di tengah Samudra Arktik. Dan saat ini Harry adalah satu-satunya orang yang masih bisa membantunya. Sayangnya Harry masih menganggap semua itu hanyalah sebuah lelucon. Emily akhirnya mulai marah. Dengan nada tinggi ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar sedang berada di ambang kematian. Di saat yang bersamaan, bongkahan es di bawah Emily kembali mengeluarkan suara retakan keras dan mulai pecah sedikit demi sedikit. Harry lalu bertanya mengapa Emily terus mempermainkannya. Emily justru bingung karena sejak awal Harry sendiri terus menelponnya. Anehnya, di tengah situasi seperti itu, Harry malah mulai bercerita tentang kehidupannya. Harry mengaku kecewa karena hidupnya berakhir sebagai seorang customer service perusahaan pendingin ruangan. Padahal dulu ia bercita-cita menjadi pemain basket profesional, namun tinggi badannya tidak cukup mendukungnya. Ia juga pernah bermimpi menjadi seorang dokter, tapi terpaksa mengubur impiannya demi bekerja dan menghidupi adik-adiknya. Harry mengatakan bahwa kebanyakan orang langsung menutup telepon ketika menerima panggilan promosi. Karena itulah tanpa sadar ia merasa nyaman berbicara dengan Emily dan kembali menelponnya di luar jam kerja, hanya agar ada seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Mendengarkan semua itu, Emily yang awalnya kesal perlahan mulai merasa iba kepada Harry. Di tengah kesunyian lautan es, percakapan sederhana dengan seseorang ternyata mampu membuat Emily merasa tidak terlalu sendirian lagi. Percakapan Emily dan Harry terus berlanjut hingga tanpa terasa malam berganti menjadi pagi. Selama mereka berbicara, Harry diam-diam mencari berbagai informasi tentang Emily melalui media sosial dan akun milik teman-temannya. Dari sana, ia menemukan bahwa foto ekspedisi mereka di wilayah Gloucester. Dalam foto-foto itu, Emily terlihat begitu bahagia bersama seluruh timnya. Melihat semua itu, Harry mengaku diam-diam iri dengan kehidupan Emily yang tampak begitu sempurna. Namun dari pencarian itu, Harry juga menemukan berita mengenai hilangnya Emily di wilayah Arktik. Emily kemudian mengaku bahwa sebelumnya semuanya kejadian itu terjadi. Ia sengaja berjalan sekitar 2 km menjauh dari timnya hanya untuk menebar abu kremasi Anna di tempat tersebut. Namun saat berada di dekat tebing es, sesuatu terjadi hingga akhirnya ia terdampar di atas bongkahan es yang hanyut ke tengah lautan. Kembali ke situasi saat ini, cahaya matahari mulai muncul di ufuk timur. Emily baru menyadari bahwa mereka sudah mengobrol semalaman. Emily keluar dari tendanya dan melihat hari sudah pagi. Harry lalu bertanya apa rencana Emily hari itu. Dengan nada lelah, Emily menjawab bahwa ia bahkan tidak bisa pergi kemanapun karena masih terjebak di atas bongkahan es yang hanyut di tengah Samudra Arktik. Anehnya, Harry masih mengira Emily sedang bercanda dan yakin bahwa Emily sebenarnya hanya sedang bersama teman-temannya.
Mendengar hal itu, Emily akhirnya berkata bahwa mungkin ini akan menjadi percakapan terakhir mereka. Emily mengatakan dia sudah tidak peduli lagi apakah Harry percaya atau tidak. Namun tiba-tiba sambungan telepon mereka terputus. Di saat yang bersamaan, sebuah peti emas besar yang hanyut terbawa arus menghantam bongkahan es tempat Emily bertahan. Benturan keras itu membuat bongkahan es kembali pecah menjadi bagian yang jauh lebih kecil. Emily segera melemparkan semua barangnya ke bongkahan es lain yang ukurannya sedikit lebih besar. Setelah itu, ia mencoba lompat menyusul barang-barangnya. Namun naas, saat mendarat tubuhnya Emily justru tertusuk sepatu ski miliknya sendiri. Emily langsung menjerit kesakitan. Dengan napas tersengal-sengal, ia berusaha menghentikan pendarahan menggunakan cairan antiseptik yang ada di dalam tasnya. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Emily bahkan menjahit sendiri luka di bagian perutnya menggunakan peralatan seadanya. Tak lama kemudian, buku catatannya hanyut terbawa ombak dan tenggelam ke dasar laut. Sementara itu, suhu dingin yang ekstrim terus menguras tenaga Emily hingga akhirnya ia pingsan di atas bongkahan es kecil tersebut. Beberapa saat kemudian, Emily terbangun karena seekor ikan tiba-tiba terdampar tepat di sampingnya. Awalnya Emily berniat makan ikan itu demi bertahan hidup. Namun karena rasa kesepian dan tekanan mental yang semakin berat, ia justru mulai berbicara kepada ikan tersebut, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Emily menceritakan tentang rasa takutnya, kesedihannya, dan kemungkinan bahwa dirinya tidak akan pernah kembali. Ketika ikan itu tiba-tiba diam, tidak bergerak, Emily panik dan mengira ikan tersebut sudah mati. Karena tidak tega, Emily akhirnya melepaskan ikan itu kembali ke laut. Ternyata ikan tersebut masih hidup dan langsung berenang menjauh meninggalkannya. Kini persediaan makan Emily hanya tersisa sedikit kacang-kacangan yang telah ia hemat selama beberapa hari terakhir. Saat malam tiba, Emily bahkan sudah tidak memiliki tenda lagi. Ia hanya bisa bertahan dengan membungkus tubuhnya menggunakan selimut. Keesokan paginya, Emily kembali membersihkan luka di bagian perutnya. Karena kehausan, ia sempat mencoba minum air laut. Namun rasa asin yang sangat pekat membuat air tersebut sama sekali tidak bisa diminum. Emily kemudian mencoba menghisap permukaan es untuk mendapat air. Sayangnya, cara itu pun tidak cukup untuk menghilangkan rasa hausnya. Tak lama kemudian, langit kembali menggelap dan hujan mulai turun. Melihat kesempatan itu, Emily langsung menongolkan wajah sambil membuka mulut lebar-lebar agar bisa menampung air hujan. Setiap tetes air yang jatuh menjadi harapan baru untuk mempertahankan hidupnya. Ketika hujan berhenti, Emily menyadari bahwa bongkahan es yang menopangnya kini sudah sangat kecil, bahkan hampir tenggelam seluruhnya. Dengan tubuh yang lemah, luka yang masih terasa sakit, serta tenaga yang hampir habis, Emily akhirnya mengambil keputusan yang paling nekat dalam hidupnya, yang melompat ke laut dan membeku sambil menggunakan kotak berisi abu anas sebagai pelampung. Emily mulai berenang tanpa arah, berharap bisa menemukan daratan atau siapapun yang dapat menolongnya. Namun baru beberapa saat berenang, cuaca kembali memburuk. Hujan deras turun disertai angin dingin yang menusuk tulangnya. Tubuh Emily perlahan mulai mati rasa akibat suhu ekstrim Samudra Arktik. Bahkan kotak berisi abu anas sempat terlepas dari genggamannya. Dan tepat pada saat itulah sebuah helikopter penyelamat akhirnya muncul di langit. Tim penyelamat yang melihat Emily segera melakukan proses evakuasi. Dengan sigap mereka mengangkat Emily yang saat itu sudah hampir kehilangan kesadaran, lalu membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Beberapa waktu kemudian, Emily akhirnya berhasil selamat. Meskipun harus melewati masa pemulihan yang panjang, perlahan ia mulai kembali menjalani kehidupan seperti semula. Suatu hari, Emily kembali mengunjungi sebuah padang rumput. Tempat terakhir ia menghabiskan waktu bersama Anna sebelum adiknya meninggal dunia. Tempat itu sudah lama tidak pernah ia datangi sejak kepergian Anna. Emily berdiri cukup lama sambil mengenang semua kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Setelah beberapa saat, Emily mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. Ternyata orang itu yang hubungnya adalah Harry. Emily kemudian mengucapkan terima kasih kepada Harry telah menemaninya berbicara selama dirinya terjebak sendirian di tengah Samudra Arktik. Namun Emily baru mengetahui satu kenyataan yang sangat mengejutkan. Ternyata tanpa ia sadari, Harry lah orang yang sebenarnya menyelamatkan hidupnya. Setelah sambungan telepon mereka terputus waktu itu, Harry tidak tinggal diam. Ia langsung menghubungi tim penyelamat dan memberikan seluruh informasi yang berhasil dia kumpulkan mengenai Emily. Mulai dari lokasi ekspedisi, unggahan media sosial, hingga kemungkinan posisi terakhir Emily. Info itulah yang akhirnya menjadi petunjuk penting bagi tim penyelamat. Berkat usaha Harry, operasi pencarian kembali dilanjutkan. Dan sebelum semuanya terlambat, tim penyelamatan akhirnya berhasil menemukan Emily yang saat itu sudah berada di ambang kematian. Pada akhirnya Emily bukan hanya berhasil bertahan hidup dari ganasnya Samudra Arktik, tetapi juga berhasil menepati janjinya kepada Anna untuk membawa Abu sang adik melihat salah satu tempat yang terindah di dunia. Perjalanan itu mengajarkan bahwa harapan tidak selalu datang dari orang yang kita kenal. Terkadang justru orang asing yang tidak pernah kita temui bisa menjadi penyelamat di saat hidup berada di ujung batas.
Di balik dinginnya Samudra Arktik, lahirlah sebuah persahabatan yang tidak pernah hidup selamanya. Tamat. Oke guys, jadi itulah alur cerita dari film The Drift tahun 2026. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam hangat, tetap jaga kesehatan. Dun 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 dun.